wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi at-thayyibin at-tahirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa amalin la yurfa'u wa du'ain la yusma'u. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat, mencurahkan kebaikan kepada kita semua. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada kedua kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, serta seluruh mukmin dan mukminat yang ittiba kepada beliau, yang menghidupkan sunnahnya dan yang menjalankan apa yang diwasiatkan oleh beliau. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita membahas satu topik dari kitab As-Saksiyah Al-Islamiyah juz yang pertama, yaitu berkaitan dengan sifatullah, sifat-sifat Allah, atau lebih spesifik adalah eh, polemik yang terjadi atau perdebatan yang terjadi di antara mutakallimin, terutama di kalangan Asy'ariyah dan Mu'tazilah, yang berkaitan dengan eh, pembahasan sifat-sifat Allah, yang sebenarnya pembahasan ini itu tidak pernah muncul di zaman para sahabat, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di awal bab, ya. Beliau mengatakan bahwasanya lam tu'raf qabla zuhuril mutakallimin mas'alatu sifatillah. Jadi sebelum munculnya mutakallimin ini belum dikenal, ya, persoalan sifat-sifat Allah. Artinya eh, para sahabat atau para tabi'in itu belum pernah membahas, atau memperdebatkan berkaitan dengan hakikat daripada sifat-sifat Allah. Ya, sebagaimana yang diperdebatkan oleh mutakallimin. Ya, walam tusar fi ayyi bahsin minal abhas, dan tidak pernah muncul, ya, pembahasan-pembahasan itu, ya, persoalan-persoalan itu di dalam setiap pembahasan. Jadi tidak pernah dalam kesempatan apapun para sahabat itu memperdebatkan atau mempersoalkan berkaitan dengan sifat-sifat Allah ini. Karenanya kemudian di dalam eh, Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kita tidak mendapati, ya, eh, kata mengenai sifat-sifat Allah. Begitu juga tidak ada seorang pun sahabat yang menyebut, ya, kata tentang sifat-sifat Allah atau membahasnya di dalam satu pembahasan. Ya. Meskipun di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran itu Allah menyebut beberapa sifat, ya, ya, seperti misalnya lafadz apa, Qudrah misalnya, ya, kemudian lafadz alim, ya, kemudian lafadz basir misalnya, ya. Tapi tidak ada di dalam Al-Quran itu Allah menyebut lafadz sifatullah, demikian, ya. Jadi Allah tidak pernah menyebut di dalam Al-Quran ataupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya menyebut lafadz sifatullah. Nah, tapi kalau lafadz lafadz seperti lafadz alim, ya, basir, kemudian sami, ya, atau dengan lafadz as-sama, ya, kemudian dan lain-lain. Nah, itu memang disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi tidak dengan penjelasan ataupun makna sebagaimana yang didatangkan oleh para mutakalimin. Misal di dalam surah As-Saffat, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Tuhanmu, Rabb yang memiliki izzah, yang memiliki keperkasaan, amma yasifun, dari apa-apa yang mereka sifatkan. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala
mentanzih ya, mensucikan dirinya dari pensifatan yang dilakukan oleh manusia daripada sifat yang itu tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa laisa kamitslihi syai'. Ya, tidak ada yang serupa dengan dia, tidak ada satupun yang serupa dengan dia. Ataupun dalam ayat yang lain Allah mengatakan la tudrikuhu al-absar, bahwa dia itu tidak dapat dicapai dengan penglihatan mata. Jadi pensifatan terhadap Allah itu mesti diambil dari Al-Qur'an saja. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau mensifati Allah dengan satu sifat tertentu, maka sifat itu mesti kita ambil dari Al-Qur'an saja. Ya. Karena Allah lah yang paling tahu bagaimana Allah itu mensifati dirinya. Sebagaimana misalnya di eh, dalam ayat atau dalam surah Al-An'am ya, ayat 59 Allah di dalam ayat itu menyebut lafadz al-ilm. Ya, lafadz al-ilm. Jadi ini adalah sifat yang Allah tunjukkan kepada kita bahwa Allah sendiri mensifati dirinya dengan al-ilmu. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan di sisi Allah lah mafatihul ghaib, ya, kunci-kunci yang ghaib atau kunci semua perkara yang ghaib yang tidak ada mengetahuinya, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan, fil barri wal bahari, di daratan dan di lautan. Dan tidak ada daun-daun yang gugur, ya, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun di dalam kegelapan bumi, dan tidak ada sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis di dalam Lauhul Mahfuz, ya, di dalam Kitabun Mubin atau Lauhul Mahfuz. Kemudian juga lafadz al-hayat, hidup, ya. Di Allah juga mensifati dirinya dengan al-hayat. Seperti misalnya dalam ayat Allahu la ilaha illal qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Dia yang al-hayyu, yang maha hidup, ya, dan mengurusi makhluk, yang maha hidup, ya, dan mengurusi makhluknya atau kekal, ya. Hidup, hidup maknanya di sini adalah kekal, eh, tidak pernah atau tidak mengalami apa yang kita sebut dengan kematian. Huwal hayyu la ilaha illahu. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan, Dialah al-hayyu, Dialah yang hidup, yang kekal, yang tidak berhak untuk disembah melainkan Dia. Tidak ada yang berhak untuk disembah melainkan Dia. Kemudian ada lafadz qudroh, ya, lafadz qudroh atau mampu. Ya, itu diambil dari apa ayat, ya, atau surah Al-An'am ayat 65 ketika Allah mengatakan Qul huwal qadiru ala ayyab'asa 'alaikum 'adzaban min fawqikum. Qul, katakanlah, dialah Al-Qadir, dialah yang maha berkuasa. Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab. Ayyab'asa 'alaikum 'adzaba. Untuk mengirimkan azab kepada kalian min fawqikum, dari atas kalian, au min tahti arjulikum au yalbisakum syia'a, atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan engkau dalam golongan-golongan yang saling bertentangan. Di situ Allah menyebut dirinya dengan Al-Qadir. Ada sifat Al-Qudrah di situ. Atau dalam ayat yang lain Allah mengatakan awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda qadirun ala ay yakhluqa mithlahum. Dan apakah mereka tidak memperhatikan, ya, bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah kuasa juga menciptakan yang serupa dengan mereka. Nah, di sini juga Allah menyebut Qadir, ya, menyebut dirinya dengan Qadirun, maha kuasa.
Kemudian as-sam'u. Lafaz as-sam'u itu bisa kita lihat di dalam ayat innallaha sami'un alim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 181. Sesungguhnya Allah itu sami, Allah itu maha mendengar, alimun, dan juga maha mengetahui. Wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mengetahui. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Di situ dua Allah sebutkan. Pertama, sami' alim. As-sam'u dan al-ilmu. Kemudian al-basar. Ya, lafaz al-basar misalnya kita bisa lihat di dalam ayat wa anna Allaha sami'un basir. Bahwasanya Allah itu sami, Allah itu maha mendengar dan juga maha melihat. Ya, Allah maha mendengar dan juga maha melihat. Wa kana rabbuka basira. Dan adalah Tuhanmu itu maha melihat. Innallaha huwas sami'ul basir. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan sesungguhnya Allah dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini disebutkan dalam surah Al-Mu'min ya ayat 20. Kemudian lafaz al-kalam. Lafaz al-kalam ini bisa kita lihat di dalam ayat wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah itu berbicara dengan Musa dengan sebenar-benarnya. Nah, maknanya adalah secara langsung. Allah berbicara dengan Nabi Musa taklima secara langsung. Ini di dalam surah An-Nisa ayat 164. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Dan tatkala Musa datang ya untuk bermunajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Ya, dan Allah sendiri berfirman langsung atau berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini lafaz al-kalam ya. Kemudian lafaz al-iradah ya, itu kita bisa lihat di dalam ayat inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Tuhanmu itu maha pelaksana, maha melaksanakan terhadap apa yang dia kehendaki. Nah, ini lafaz iradah ya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah mengatakan innama amruhu idza arada syai'a ayyakula ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya di Allah perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu uh, maka Allah berkata jadilah fayakun maka terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah itu. Nah, ini sebagaimana disebutkan dalam surah Yasin ayat 82. Atau dalam ayat yang lain Allah mengatakan walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendaki. Ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 253. Kemudian Al-Khaliq, ya, lafaz Al-Khaliq itu juga kita bisa lihat di dalam ayat Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan takdir ya dengan serapi-rapinya. Ini dalam surah Al-Furqan ayat 2. Nah, sifat-sifat itu ya yang kita sebutkan tadi ada Al-Qudrah, kemudian Al-Kalam, ya, kemudian Al-Basir, As-Sama. Ya, itu semuanya terdapat di dalam Al-Qur'an ya. Kemudian juga dijumpai sifat-sifat yang lain ya. Sifat-sifat yang lain misalnya sifat Al-Wahdaniyah ya bahwa Allah itu esa. Kemudian sifat Al-Qidam ya bahwa Allah itu tidak didahului oleh yang lain ya sehingga Allah itu disebut dengan Al-Qadim ya. Kemudian dan sifat-sifat lain yang disebutkan di dalam banyak ayat ya. Nah, di zaman para sahabat atau sebelum munculnya mutakalimin itu kaum muslimin tidak pernah berselisih ya, tidak pernah berselisih soal apakah lafadz hayyun ya sifat Allah hayyun, qadirun, samiun, basirun, alimun serta muridun apakah itu bersifat azali juga.
Ya, sifat-sifat itu apakah bersifat azali sebagaimana zatnya? Jadi kalau misalnya apa dalam keyakinan kita ya bahwasanya zat Allah itu dia azali, ya, tidak berawal dan tidak berakhir. Nah, apakah sifat Allah itu seperti as-sama, al-kalam, ya, kemudian al-basir dan lain-lain itu juga bersifat azali juga. Nah, disinilah kemudian muncul perdebatan di antara mutakallimin, ya, di antara mutakallimin. Apakah kemudian sifat itu sama dengan zatnya, ataukah sifat itu dia terpisah dengan zatnya? Jadi pembahasan-pembahasan semacam ini itu tidak pernah dibahas di masa sebelum mereka. Nah, ketika kemudian munculnya mutakalimin, ketika mereka mempersoalkan ya persoalan tadi itu, maka disinilah muncul perdebatan di antara mereka dan muncul berbagai macam pendapat, ya. Baik itu Mu'tazilah maupun Asy'ariyah, ya. Jadi mereka menyebarkan pemikiran-pemikiran yang sebenarnya ini berawal dari para filosof. Jadi pertanyaan-pertanyaan mengenai sifat Allah itu apakah azali juga? Apakah sifat Allah itu sama dengan zatnya atau tidak? Apakah sifat Allah itu terpisah dari zatnya atau tidak? Itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kalangan filosof. Dibahas di kalangan mereka. Ya, terjadi perdebatan di antara mereka. Nah, persoalan dan perdebatan di kalangan para filosof itu sampailah di tengah-tengah kaum muslimin dan munculnya sebagian kelompok atau sebagian ulama untuk membahas itu, memberikan jawaban, sekaligus membantah para filosof. Nah, jadi siapa pertama kali yang memunculkan pembahasan semacam ini? Jawabannya adalah para filosof yang kemudian dijawab oleh para mutakalimin. Maka muncullah perdebatan di antara mutakalimin setelahnya. Nah, muncul berbagai pandangan, baik itu dari Mu'tazilah, ya, kemudian juga muncul pendapat dari kalangan Asy'ariyah, ya, dan sama-sama kemudian mereka itu mempertahankan pendapatnya dan berusaha untuk meyakinkan satu sama lain di antara mereka. Jadi ketika datang mutakalimin, maka tersebarlah pemikiran-pemikiran filsafat itu. Maka muncul perselisihan pendapat di kalangan mutakalimin tadi itu. Ya, berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Mu'tazilah misalnya, ya. Apa yang dikatakan oleh Mu'tazilah? Mereka mengatakan inna dzatallahi wa sifatahu syai'un wahidun. Jadi Mu'tazilah itu mengatakan bahwasanya sifat zat dan sifat Allah itu syai'un wahidun, itu satu. Nah, bukan sesuatu yang terpisah. Jadi mereka mengatakan bahwa zat Allah dan sifatnya itu satu. Jadi kalau misalnya kita mengatakan fallahu hayyun alimun qadirun bidzatihi. Jadi Allah itu bersifat alimun, maha mengetahui, hayyun, maha hidup, dan qadirun, ya, maha berkuasa, itu pada zatnya, ya, fi dzatihi, bidzatihi, itu dengan zatnya. Nah, jadi ilmu, kudroh, hayat, ya, kata mereka, itu bukanlah tambahan terhadap zatnya itu. Nah, jadi kata mereka sifat ilmu atau kudroh atau hayat itu bukanlah tambahan pada zatnya. Nah, misalnya kalau mereka mengatakan ya, kalaulah misalnya alimun misalnya, itu dianggap sebagai tambahan pada zatnya, ya, dan hayyun juga dengan hayat itu sebagai tambahan pada zatnya, berarti keadaannya sama dengan manusia. Ya, keadaannya itu sama dengan manusia. Ya. Karena apa kata mereka? Eh, Sebagaimana sifat ya, sifat itu kan dia selalu melekat pada mausufnya, ya, sesuatu yang disifati. Ya, seperti manusia ya. Manusia itu kan kita disifati juga dengan sifat-sifat tertentu. Ya, sifat yang melekat pada diri kita. Ya, kalau kita pikirkan secara logis ya, apakah sifat kita itu sesuatu yang melekat pada zat diri kita atau tidak? Tentu kita mengatakan tidak. Ya. Karena sifat dengan mausuf, sifat dengan yang disifati itu dua hal yang berbeda. Nah, benda misalnya, benda katakanlah misalnya dinding. Dinding yang berwarna hitam, hitam itu adalah sifat. Yang disifati itu apa? Dinding. Apakah sifat hitam dan dinding itu satu kesatuan atau dia sesuatu yang terpisah?
Nah, pasti kita mengatakan sesuatu yang terpisah. Sifat itu bukan mausuf. Begitu juga mausuf itu bukan sifat. Jadi Mu'tazilah itu dengan logika semacam itu dia mengatakan bahwa sifatnya Allah itu bukan sesuatu yang terpisah dari zatnya. Begitu ya. Jadi kalau misalnya kita mengatakan alimun, al-ilmu itu sesuatu yang terpisah daripada zat Allah, berarti nanti ada dua zat yang qadim, ya, dua zat yang qadim. Nah, berarti ada dua zat yang qadim. Ini sama saja seperti kita mengatakan ada dua Tuhan, begitu. Berarti Tuhan itu berbilang. Nah, itu dengan logika semacam itu karena mereka menolak ya anggapan bahwasanya sifat itu sesuatu yang berbeda dengan mausufnya. Berarti sifat Allah itu bukan sesuatu yang terpisah dari zatnya. Dia adalah satu kesatuan. Dan sifat Allah sendiri. Sehingga ada dua hal yang kodim. Nah, itu mustahil. Tidak bisa kita terima secara akidah. Nah, jadi ini pandangan Mu'tazilah dan mereka berusaha untuk tanzih kan begitu. Berusaha untuk mensucikan Allah dari pandangan semacam itu. Nah, tidak mungkin Allah itu memiliki dua hal atau kemudian Allah terpisah dengan sifatnya. Itu sama saja seperti kita mengatakan ada dua zat yang kodim. Yang pertama adalah sifatnya, yang kedua adalah zat Allah itu sendiri. Kemudian kelompok ahli sunnah, ya, ahli sunnah yang dimaksud di sini, yang dimaksud oleh Syekh Taki itu adalah Asy'ariyah. Ya. Nah, sementara Asy'ariyah itu mengatakan bahwa ya, Allah itu memiliki sifat-sifat azaliyah yang itu bersatu dengan zatnya. Nah, yang bukan dia dan bukan selainnya. Jadi Asy'ariyah itu mengatakan bahwa sifat Allah itu bukan dirinya, sifat Allah ya, bukan zatnya dan juga bukan sesuatu selain dirinya. Jadi bukan dia dan bukan selainnya. Nah, ini pandangan apa namanya? Asy'ariyah ya. Jadi mereka tetap mengatakan bahwasanya Allah itu memiliki sifat-sifat azaliyah yang itu bersatu dengan zatnya. Jadi sifat-sifatnya bersatu dengan zatnya. Yang dia sifat itu bukan dirinya dan juga bukan selain dirinya. Jadi keberadaan Allah itu memiliki sifat-sifat. Ya. Maka harus ditetapkan bahwa Allah itu alimun, bahwa Allah itu hayyun, bahwa Allah itu qadirun dan seterusnya. Ya. Nah, ini pandangan daripada eh, apa Asy'ariyah ya. Nah, jadi mereka tetap mengatakan bahwasanya eh, sifat dengan yang disifati itu dua hal yang berbeda. Nah, tetapi bukan seperti bayangannya Mu'tazilah. Nah, karena kalau misalnya Mu'tazilah mengatakan sifat itu berbeda dengan yang disifati, sifat Allah itu berbeda dengan Allah sebagai zat yang disifati, itu berarti nanti ada dua kodim. Nah, itu dibantah oleh Asy'ariyah. Itu kalau kita menganggap bahwa sifat adalah zat. Ya. Jadi kalau sifat itu adalah zat, Allah juga zat, berarti benar ada dua zat yang kodim. Nah, itu berarti jadinya apa? Ada dua Tuhan kan begitu. Atau Tuhannya berbilang. Kalau sifatnya banyak tadi ada alim, al-ilmu, al-qudrah. Allah disebut dengan alim karena ada sifat ilmu. Allah disebut dengan qadirun karena ada sifat qudrah. Nah, jadi Asy'ariyah itu mengatakan eh, Tuhan itu atau pandangan bahwa Tuhan itu berbilang bisa dibenarkan kalau sifat itu adalah zat. Ya, kalau kita mengatakan bahwa sifat itu adalah zat, sementara sifat itu kan bukan zat. Nah, karenanya kemudian Asy'ariyah tetap mengatakan bahwa sifat Allah itu bukan zatnya, tetapi dia melekat dengan zatnya. Sebagaimana sifat dengan mausuf ya. Dinding ya, dinding yang berwarna hitam. Ya. Hitam itu kan sifat. Dinding adalah mausuf yang disifati. Nah, hitamnya dinding itu kan nggak pernah terpisah. Artinya sifat itu selalu melekat dengan yang disifati. Nah, jadi mereka memberikan perumpamaan seperti itulah sifat Allah dengan zatnya. Ya, bahwa sifatnya itu selalu melekat dengan zat Allah itu sendiri. Tetapi sifat itu bukan bagian dari zatnya. Dan juga bukan selain daripada dirinya. Nah ini. Jadi kalau pembahasan semacam ini ya,
itu kalau dilemparkan ke publik, ya, ke kalangan awam, itu membingungkan, ya, membingungkan. Jadi sesuatu yang seharusnya itu sangat sederhana, ya, akidah itu mestinya kan sederhana, harus dipahami oleh setiap lapisan masyarakat kan. Tetapi ketika muncul perdebatan ini malah membingungkan. Sesuatu yang awalnya itu jelas menjadi kabur. Nah, akhirnya ini hanya menjadi konsumsi sebagian orang, ya. Tidak bisa dikonsumsi oleh yang lain-lain. Nah, pertanyaannya apakah kemudian di zaman sahabat itu pernah muncul perdebatan ini? Ya, pastinya tidak pernah. Ya. Jadi para sahabat itu ketika mereka mendapati sifat, ketika mendapati ayat, ya, bahwa Allah itu wallahu sami'un basir. Allah itu sami dan basir. Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Ya, mereka sudah cukup berhenti sampai di situ. Berhenti pada makna yang ditunjukkan oleh bahasa, ya, berhenti pada makna yang ditunjukkan oleh kata sami, yaitu mendengar, dan basir, yaitu melihat. Nah, nggak muncul lagi apa namanya, perdebatan atau kemudian pertanyaan, apakah sami'nya Allah itu, mendengarnya Allah itu melekat dengan zat Allah atau tidak, atau mendengarnya Allah itu sesuatu yang terpisah dengan zatnya atau tidak. Begitu juga dengan basir, ya, melihatnya Allah itu, sifat melihat itu apakah melekat dengan zatnya atau dia berdiri sendiri. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu kan pertanyaan yang sifatnya mantiki. Jawabannya juga sifatnya mantiki. Nah, sesuatu yang kelihatannya logis itu belum tentu apa namanya, akliyah. Ya, jawaban-jawaban yang kedengarannya itu logis, tapi belum tentu itu jawaban yang sifatnya akliyah. Nah, makanya nanti di bagian akhir Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu meng mengkritik atau menunjukkan kepada kita di mana sebenarnya kesalahan ya mutakalimin ketika membahas topik yang semacam ini, ya. Jadi itu berkaitan dengan perdebatan, ya, soal sifat, ya, apakah dia berdiri sendiri atau dia melekat dengan zatnya, ya, antara Mu'tazilah. Ini memang yang kelihatan antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah karena perdebatan yang sangat tajam itu di antara dua kelompok ini dalam persoalan ini. Nah, kemudian eh, Syekh Taki mengatakan bahwasanya eh, pembahasan-pembahasan semacam ini, ya, yang sifatnya mantiki itu tadi, itu tidak bisa disebut sebagai pembahasan yang sifatnya akliyah, ya. Pembahasan yang sifatnya akli. Eh, Tidak jelasnya batasan akal, ya, di antara mutakalimin, ya. Tidak jelasnya batasan akal di antara mutakalimin. Nah, dan itu kita bisa lihat dari eh, apa namanya, definisi akal yang dikemukakan oleh eh, kelompok-kelompok, ya, baik Asy'ariyah maupun dari Mu'tazilah, ya, yang itu tidak menunjukkan kepada hakikat daripada akal itu sendiri, sehingga mereka membahas sesuatu yang sebenarnya itu sudah di luar jangkauan akal, ya, di luar jangkauan akal. Jadi perdebatan-perdebatan yang sebenarnya itu sudah eh, tidak bisa dijangkau oleh akal. Sesuatu yang tidak mampu dijangkau oleh akal, tentu jawabannya tidak lagi kita sebut sebagai jawaban yang akliyah. Atau bisa jadi kemudian yang lahir itu bukan pemikiran, tapi bisa jadi hanya sekedar khayalan. Misalnya, ya, di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya innal aqla quwwatun li nafsi, huwa quwwatun li nafsi wal idrakat. Jadi ada sebagian eh, mereka mengatakan bahwasanya akal itu adalah kekuatan yang ada pada nafs, yang ada di dalam jiwa, ya. Atau disebut dengan quwwatul idrak, ya, kekuatan pemahaman. Kemudian yang lain mengatakan bahwa akal akal itu adalah gharizah atau insting atau naluri, ya, yang itu disertai oleh ilmu mengenai perkara-perkara yang dianggap penting, ya, di saat seluruh perangkatnya itu benar. Ya. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa akal itu adalah jauhar. Ya, akal itu adalah jauhar. Jauhar itu adalah inti yang itu dapat mengetahui segala sesuatu.
ya, yang dapat mengetahui segala sesuatu, termasuk perkara-perkara yang gaib, ya, melalui berbagai perantara. Jadi ada yang mendefinisikan bahwa akal itu adalah jauhar, inti yang itu ada di dalam bagian diri manusia, ya, yang dengan itu dia bisa mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ada juga yang mengatakan bahwa akal itu adalah jiwa itu sendiri. Nah, berbagai definisi akal, ya, yang dikemukakan oleh eh, para mutakalimin ini, eh, tidak ada yang kemudian bisa menentukan batasan akal itu sampai di mana. Karenanya kemudian Syaitaki mengatakan bahwasanya, ya, akal itu adalah eh, sesuatu yang dia harus memenuhi 4 komponen sekaligus, ya, atau empat hal sekaligus. Ya. Bahwa pembahasan-pembahasan yang sifatnya akliyah yang kemudian disandarkan kepada akal itu haruslah sesuatu yang sifatnya itu bisa diindra oleh panca indera. Ya, karenanya kemudian beliau mengatakan bahwasanya eh, akal itu adalah perpindahan fakta, ya, perpindahan fakta melalui perantaraan indera menuju otak, ya, dan disertai dengan maklumat sabiqah, adanya informasi-informasi terdahulu yang akan memberikan hukum atau menafsirkan fakta itu. Jadi pembahasan yang bersifat akli itu adalah pembahasan yang harus ada 4 macam di dalamnya. Yang pertama adalah otak, yang kedua adalah indera, ketiga adalah fakta, yang keempat adalah adanya maklumat sabiqah. Jadi kalau misalnya ada satu unsur yang tidak terpenuhi dari 4 itu, ya, maka eh, kesimpulan yang lahir dari berpikir itu tidaklah disebut sebagai kesimpulan yang sifatnya akliyah, atau tidak bisa disebut sebagai satu pemikiran yang sifatnya akliyah. Ya, kalau tidak akliyah, apa yang disebut, ya, apa yang bisa kita sebut terhadap kesimpulan itu bisa jadi itu hanya sekedar khayalan atau sekedar zon dugaan saja. Ya, karenanya ketika kemudian kita lihat pembahasan para mutakalimin, ya, ketika mereka membahas tentang sifat dan zat Allah, ini berarti mereka telah membahas sesuatu yang sebenarnya tidak terindra sama sekali. Siapa yang bisa mengindra zat Allah itu? Ya. Nah, itu kan berarti mereka telah menarik satu pembahasan yang sudah tidak lagi untuk menjangkaunya. Di Al-Quran itu Allah mengarahkan, ya, pembahasan-pembahasan yang sifatnya akliyah itu hanya terbatas pada apa yang bisa diindra saja. Ya. Ketika Allah mengajak manusia untuk berpikir tentang alam, ya, tentang bergantinya silih berganti, ya, siang dan malam, kemudian benda-benda langit misalnya, kemudian apa yang mereka lihat di bumi, ya, tumbuh-tumbuhan, hewan dan seterusnya, ya, melihat langit bagaimana ditinggikan, melihat kemudian unta bagaimana dia diciptakan dan seterusnya. Jadi pembahasan akliyah yang dibangun di dalam Al-Quran itu adalah hanya terbatas pada aspek yang itu bisa diindra oleh panca indera. Al-Quran tidak pernah mengajak kita berpikir kepada sesuatu yang itu sudah di luar jangkauan panca indera. Ya, seperti pembahasan tentang zat tadi, zat Allah, ya. Tentang sifat, apakah sifat itu berdiri sendiri, ataukah sifat itu dia merupakan bagian integral daripada zat itu sendiri, ya, dan seterusnya. Ini kan pembahasan-pembahasan yang sifatnya apa namanya, di luar akal, sehingga kesimpulannya sudah pasti bukan kesimpulan yang sifatnya akli, ya. Nah, jadi pembatasan akal itu penting, ya. Jadi kalau kemudian akal itu tidak dibatasi, ya, maka dia nanti akan membahas segala hal, semua hal akan dibahas dengan akal, ya. Padahal ketika pembahasan itu eh, dibahas, ya, secara akal atau kemudian berdasarkan akal, sementara akal tidak mampu menjangkaunya, maka sudah pasti kesimpulannya adalah kesimpulan yang tidak tepat, ya. Nah, jadi pembahasan sebagaimana yang dibahas oleh mutakalimin, ya, dalam hal ini adalah pembahasan yang hakikatnya itu bertentangan dengan metode Al-Quran itu sendiri, ya. Jadi Al-Quran hanya membahas
berkaitan dengan alam semesta ya, hal-hal yang itu bisa diindra oleh panca indera sendiri. Nah, berkaitan dengan hal-hal yang tidak mampu dijangkau oleh panca indera, maka akal itu hanya berhenti pada teks. Ya. Jadi kita hanya berhenti pada apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ketika Al-Quran itu menyebut sifat tadi ya, al-alim, al-ilmu, al-qudrah, kemudian juga iradah dan seterusnya, ya kita hanya berhenti pada teks. Bahwa Allah itu maha berkehendak ya. Tentu berkehendaknya tidak sama dengan makhluk. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Misalnya. Bahwa Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Itu sudah apa yang bisa kita tangkap dari ayat itu? Bahwasanya kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Itu saja. Kekuasaan Allah tidak terbatas. Itu yang bisa kita pahami dari teks itu. Ketika Allah mengatakan wa huwa bikulli syai'in alim, bahwa dia itu mengetahui segala sesuatu. Itu maknanya bahwa tidak ada yang luput apapun yang ada di alam semesta ini daripada ilmu atau pengetahuan Allah. Allah Maha mengetahui. Ya. Bahwa ilmu Allah itu tidak terbatas. Tidak terbatas. Sebagaimana manusia ya. Kalau manusia itu terbatas. Ada manusia yang kemudian dia tahu satu hal, tapi manusia yang lain bisa jadi dia tidak tahu. Atau dia mengetahui beberapa hal, tapi banyak hal lain yang dia tidak tahu. Atau dia hanya tahu apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar saja. Tapi sesuatu yang tidak dia lihat, tidak dia dengar, maka dia tidak mengetahuinya. Nah, itu menunjukkan bahwa ilmu yang ada pada manusia itu terbatas. Jadi, eh, itulah yang dipahami oleh para sahabat ya. Pembahasan-pembahasan semacam ini ya hanya berhenti pada apa yang telah disebutkan oleh Allah. Ya. Jadi, pembahasan tentang sifat Allah itu memang sifatnya taufiki. Tauqifiyah, sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah itu ya kita berhenti pada apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan kita tidak membahas sesuatu yang tidak Allah sebutkan atau yang tidak Allah singgung di dalam Al-Quran maupun yang tidak disinggung oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Karena ini pembahasan akidah. Nah, pembahasan akidah itu mesti berhenti pada nas yang qat'i ya. Kemudian berhenti pada dalalah yang sifatnya juga qat'i. Karena nanti kalau dibangun di atas pembahasan yang itu sifatnya ijtihadiyah, ya, sifatnya dhanniyah, ya, maka akan memunculkan banyak perdebatan dalam masalah akidah itu sendiri. Nah, ya seperti tadi ya Mu'tazilah dengan Asy'ariyah ya. Nah, itu kan sama-sama mengklaim bahwa pendapat mereka benar. Nah, dan kesimpulan yang seperti yang mereka katakan sudah pasti tidak qat'i. Padahal yang mereka bahas adalah perkara akidah. Nah, kalau kesimpulannya tidak qat'i sudah pasti memunculkan perdebatan ya, perselisihan di antara kaum muslimin ya. Baik, barangkali itu ya yang bisa kita bahas ya dalam pembahasan mengenai sifat-sifat Allah. Nah, insya Allah nanti ada pembahasan yang mungkin berkaitan dengan itu dalam topik berikutnya atau di bab berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya kembalikan ke Akhuna Mirza. Ya baik, alhamdulillah telah selesai penyampaian langsung oleh Ustaz kita kaitan dengan tema pada malam hari ini munculnya pembahasan tentang sifat-sifat Allah. Kepada seluruh jamaah Syiar Malam Channel yang ingin bertanya boleh langsung unmute atau boleh juga raise hand atau juga boleh dituliskan di kolom komentar. Sedikit konfirmasi untuk pembahasan ini artinya karena dia sesuatu yang tauqifi artinya kita tidak perlu lagi untuk mendiskusikannya gitu saja. Maksudnya mendiskusikan terkait dengan apa yang telah dilakukan para mutakallim terdahulu. Iya, jadi kita tidak perlu lagi memperdebatkan apa yang diperdebatkan oleh mutakallimin tadi itu ya. Pembahasan-pembahasan yang disinggung oleh mereka di dalam kitab mereka itu tidak perlu untuk kita perdebatkan lagi. Ya. Jadi berkenaan dengan sifat ini karena dia sifatnya tauqifiyah ya. Kita berhenti pada teks dan makna yang ditunjukkan oleh teks ya. Atau makna yang kita terima ya dari lafadz al-ilmu, al-qudrah dan lain-lain ya kita berhenti pada itu saja, tidak membahas sesuatu yang
itu sudah di luar jangkauan akal tadi. Kan sudah membahas tentang hakikat daripada sifat ya. Kan kita mau menentukan nih hakikat daripada sifat Allah itu apa. Nah, sementara tidak ada yang mengarahkan kita ya dari dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah yang mengarahkan kita kepada hakikat sifat-sifat itu. Kan mutakalimin ini kan mau mengungkapkan hakikat daripada sifat itu apa? Sifat Allah itu. Apakah kemudian hakikatnya itu dia sesuatu yang berdiri sendiri begitu ya? Atau dia sesuatu yang sama dengan zatnya, sesuatu yang tidak terpisah dengan zatnya? Nah, itu kan berarti kita bicara hakikat. Hakikat sesuatu yang gaib, sementara yang gaib ini tidak mampu untuk kita jangkau. Jadi akal itu tidak mampu menjangkau hakikat sesuatu yang tidak bisa diindra. Nah, seperti zat Allah ya. Hakikat zat Allah itu seperti apa? Apakah bisa kita bahas secara akli? Nggak bisa. Ya, tidak bisa. Apakah zat Allah itu sama seperti kita? Ya, kita disebut dengan zat kita, zat manusia. Apakah seperti kita? Tentu enggak ya. Kita hanya bisa mengatakan enggak sama. Laisa kamitslihi syai'un. Itu saja. Tidak bisa lagi kita lanjutkan pertanyaannya. Kalau enggak sama dengan kita, lalu seperti apa zat Allah? Kan enggak bisa. Enggak akan bisa terjawab itu. Nah, sementara kita cari dalil juga enggak ada. Allah tidak menjelaskan hakikat daripada zat dirinya. Tapi kalau ditanya misalnya, apakah Allah itu ada? Berarti ini pertanyaan tentang eksistensi, tentang maujud. Kalau pertanyaan tentang eksistensi sesuatu, itu bisa dijawab secara akli. Nah, ketika pertanyaannya apakah Allah itu ada, ya tentu kesimpulan akliyahnya ada, maujud. Kalau ditanya lagi apakah sifat Allah itu ada, nah berarti kan pertanyaan adalah eksistensi sifat-sifat Allah. Tentu kita mengatakan ada, karena Allah sendiri menyebutkan di dalam Al-Quran. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana hakikat dari sifat Allah itu, nah itulah yang nggak akan mungkin kita bahas secara akli tadi. Nah, secara akal nggak mungkin kita bahas. Kenapa? Karena tidak mampu kita indra. Ya. Sementara dalil juga tidak menjelaskan hakikat daripada sifat Allah itu. Jadi seperti itu. Allah alam. Baik, Ustaz. Ini sepertinya sudah ada yang memberikan pertanyaan malam hari ini. Baik, dari Pak Rahmat Kurniawan. Jadi Ustaz, bagaimana sikap kita untuk memahami sifat dan zat Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kira-kira? Iya. Seperti tadi kita singgung ya. Bagaimana kita memahami sifat Allah itu? Kita petunjuk daripada makna lafaz itu sendiri. Apa makna yang ditunjukkan oleh lafaz itu? Itulah yang kita pahami. Seperti ketika Allah mengatakan ya, di dalam ayat walakin naluri, dan tetapi Allah itu melakukan atau berbuat apa yang dikehendaki. Di situ ada sifat irodah berarti kan? Ada sifat irodah. Apa yang kita pahami dari lafaz itu? Yang kita pahami adalah bahwa Allah itu punya kehendak untuk berbuat sesuatu. Dan kehendak Allah itu kan tidak dipaksa oleh siapapun. Artinya tidak dibatasi. Kehendak Allah tidak dibatasi oleh apapun. Kalau Allah mau, ya Allah berkehendak, Allah berbuat. Kemudian juga sifat basir. Ya. Apa yang kita pahami dari sifat basir ketika Allah mengatakan wa kana rabbuka basira, dan adalah Tuhanmu itu maha melihat. Apa yang kita tangkap dari makna basir? Makna basir itu adalah melihat. Melihat itu berarti apa yang kita lakukan itu tidak akan keluar dari pantauan Allah. Bahwa Allah itu raqib ya. Allah itu memantau kita. Disitulah muncul muraqabah itu kan. Kita ketika Allah mengatakan bahwa dirinya itu basir, ya kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada yang tidak nampak bagi Allah kan begitu. Semuanya nampak bagi Allah. Nah, itu yang bisa kita pahami dari lafaz basir. Tetapi hakikat daripada basir itu yang nggak bisa kita jawab dan tidak perlu ditanyakan. Allah basir, Allah melihat itu dengan apa? Nah ini pertanyaan yang nggak mungkin kita bahas secara akli, begitu kan? Allah itu melihat dengan apa? Apakah dengan mata, begitu?
Kalau kita kan, kalau nggak ada mata, nggak mungkin kita melihat. Nah, apakah Allah juga melihat dengan mata? Oh, kalau kalau Allah tidak punya mata, Allah nggak bisa melihat. Nah, itu nanti jadi tajesim, mujasimah jadinya kan. Ya. Dia membayangkan Allah itu punya jisim. Ya. Jadi Allah itu melihat itu menunjukkan bahwa Allah itu punya mata. Sementara Allah tidak pernah mengatakan bahwa basirnya Allah itu dengan mata. Begitu. Itu kan kesimpulan yang sifatnya mantiki tadi kan. Orang melihat, manusia melihat dengan mata. Tidak punya mata, maka tidak bisa melihat. Allah maha melihat. Allah tidak mungkin melihat kalau tidak punya mata. Berarti Allah juga punya mata. Matanya seperti apa? Apakah seperti mata manusia? Nah, ketika kita mengatakan bahwa Allah itu punya mata, itu sudah mirip dengan mujasimah. Dia membayangkan Allah itu punya apa? Punya tubuh ya, punya jisim ya, seperti manusia punya kepala, punya mata, punya telinga, punya mulut begitu ya. Nah, itu kan kita berarti sudah bicara tentang hakikat. Nah, sementara tidak ada ayat yang bicara tentang itu bahwa Allah itu melihat dengan mata, begitu ya. Jadi ya, kita hanya apa yang ditunjukkan oleh bahwa nah seharusnya ketika kita ketemu dengan ayat wa kana rabbuka basira itu yang diharapkan dari ayat itu adalah bahwa kita itu tidak bisa berbuat sesuatu ya yang menyimpang daripada hukum Allah. Kenapa? Karena Allah memantau kita. Kita tidak bisa menyembunyikan sesuatu dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menyembunyikan perbuatan kita dari manusia, tapi kita tidak bisa menyembunyikan perbuatan kita dari Allah. Nah, seharusnya kan begitu. Ya, ayat-ayat itu justru mendorong kita untuk semakin meningkatkan keimanan kita, semakin merasa awas, ya, merasa apa berhati-hati dalam setiap tindakan. Kenapa? Karena Allah selalu mengetahui apa yang kita. Nah, jadi tidak tidak sampai kemudian membahas berkaitan dengan hakikat daripada basir, hakikat daripada irodah, hakikat daripada alim tadi ya, al-ilmu dan seterusnya. Ya, alhamdulillah sudah terjawab untuk pertanyaan dari penanya pertama. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Amirul Ihsan. Ustaz, apakah masalah-masalah sifat-sifat Allah melalui proses berpikir ciptaannya? Ini boleh dijelaskan lagi nih, Pak Amirul. Di-unmute saja Pak Amirul. Apakah masalah-masalah sifat-sifat Allahnya melalui proses berpikir ciptaannya? Atau mungkin Ustadz sudah langsung tergambar pertanyaan? Afan ya, saya belum menangkap ya maksud pertanyaan. Iya, Mungkin bisa baik. diulang mungkin. Pak Amirul Ihsan, monggo untuk di-unmute-kan saja. Tidak apa-apa. Tafadhol, Pak. Ya. Pak Amirul. Mamik boleh. Silahkan disampaikan pertanyaan langsung. Kepada Bapak Ibu jamaah yang lain juga boleh untuk raise hand. Proses akal. Pak Amirul masih bersama kami? Tidak apa-apa. Kalau tidak bisa menghidupkan video, boleh langsung pertanyaannya juga. Tafadhol, Pak Amirul. Atau kalau memang lah boleh dituliskan. Ya baik, sepertinya kita tunggu dari Pak Amirul untuk menuliskan ulang ya Pak. Boleh dituliskan ulang. Jika memang ada kendala mungkin sedang batuk dan lain sebagainya.
Mohon untuk dituliskan ulang agar kami bisa mengerti pertanyaan. Bapak Ibu jamaah yang lain, monggo yang mau bertanya pada kesempatan malam hari ini. Dari Ibu Ratna, Ustaz, apakah sama makna irodah Allah dengan masyiah Allah? Monggo Ustaz. Ya. Baik. Berkaitan dengan irodah dan masyiah ya. Apakah kemudian sama? Sama ya. Jadi lafaz irodah atau kemudian masyiah yaitu sama-sama menunjukkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah melakukan sesuatu, apa yang Allah lakukan itu semuanya lahir daripada irodah, lahir daripada kehendak, dan lahir daripada masyiah. Ya. Jadi kedua-duanya itu menunjukkan satu makna, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu maha berkehendak yang tidak dibatasi oleh kehendak yang lain. Jadi kehendak Allah itu sifatnya mutlak, ya, tidak sebagaimana kehendaknya makhluk. Jadi sama ya antara iradah dengan masyiah. Ya, yang lain mungkin ada lagi. Ya, baik. Untuk Pak Amirul masih kita tunggu pertanyaannya. Ini ada pertanyaan Ibu atau Bapak nih, Hasna Johan ya. Mohon maaf kalau salah ya, Bu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan mereka yang menganggap pentingnya memahami dan menerapkan sifat-sifat Allah tersebut hingga sampai seperti tidak memiliki keinginan atau tidak punya planning ke depannya semasa hidupnya? Ustaz. Ini orang yang pasrah sebetulnya. Iya, Afan ya, saya baca ulang ya. Ya, baik, Ustaz. Iya, mungkin ini maksudnya adalah seperti sifat memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Pasrah tapi tidak ada ikhtiar ya. Padahal misalnya ya seperti bahwa Allah itu punya kudroh ya, Allah itu berkuasa, Allah itu berkehendak. Itu bukan berarti kemudian kita menyerahkan segala sesuatu atau bersikap pasrah terhadap apa yang Allah tentukan. Ya, tanpa mau ikhtiar ya. Bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah itu benar. Tetapi itu tidak menegasikan ikhtiar makhluk. Karena persoalannya adalah kita itu akan ditanya berkaitan dengan apa yang kita pilih di dalam kehidupan ini. Jadi manusia itu ketika dia melakukan satu perbuatan, itu perbuatan yang dia pilih, ya, pasti akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak bisa menentukan masa depan ya, planning yang kita lakukan ya, rencana-rencana yang kita buat itu memang tidak secara pasti akan terrealisasi di masa yang akan datang. Ya, tetapi perencanaan semacam itu membuat kita akan lebih optimis. Ya. Kan membuat perencanaan itu berarti kita memilih atau kemudian merencanakan sesuatu yang memang bisa kita usahakan. Nah, sesuatu yang bisa kita usahakan itu bisa terrealisasi, bisa juga tidak, karena banyak faktor yang akan mempengaruhi kan. Nah, ketika Allah berkehendak, ya, apa yang kita rencanakan dan Allah berkehendak itu terwujud, maka akan terwujud. Nah, ketika Allah tidak berkehendak, Allah menghendaki yang lain, ya disitulah kemudian sikap tawakal kita kan. Ya, kita menerima apa yang Allah tentukan pada diri kita, karena apa yang kita rencanakan belum tentu itu baik bagi diri kita. Karenanya kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah membiarkan kita untuk berencana segala sesuatu.
untuk kehidupan kita. Ya, tetapi secara i'tiqadi, ya, secara keyakinan, ya, bahwa segala sesuatu yang baik bagi kita itu yang paling mengetahui adalah Allah. Kita bisa menentukan sesuatu dan kita menganggap itu baik bagi kita. Nah, tetapi kita juga harus menyertakan keyakinan bahwasanya apa yang Allah inginkan kepada diri kita, maka itulah yang baik pada diri kita. Allah itu mengetahui segala sesuatu, kan gitu. Wa huwa bikulli syai'in alim. Ya, Allah mengetahui sesuatu. Apa yang Allah anggap itu baik bagi kita, nah, itu akan Allah berikan kepada kita. Meskipun itu tidak sesuai dengan rencana kita. Nah, jangan sebaliknya. Ya, jangan sampai kemudian keyakinan bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah membuat kita menjadi bersikap fatalisme. Artinya nggak mau berbuat apa-apa. Tidak merencanakan sesuatu, tidak membuat planning untuk kehidupan berikutnya, begitu ya. Ya seperti air mengalir, begitu ya. Tidak melakukan sesuatu, tidak membuat pilihan-pilihan di dalam hidup, ya. Dia bersikap pasrah ini juga sikap yang dicela di dalam Islam, ya. Jadi bukan itu yang dikehendaki. Makanya kan ketika ada sahabat yang dia membawa seekor unta, kemudian kan dia bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apa yang aku harus lakukan? Aku biarkan saja unta ini atau aku ikatkan? Ya, kemudian Nabi mengatakan, ikatlah untamu, kemudian bertawakallah kepada Allah. Jadi bukan bersikap fatalisme, ya. Pasrah, tidak melakukan apa-apa. Apa yang bisa kita usahakan, kita usahakan. Apa yang itu menjadi bagian dari wilayah yang bisa kita usahakan, kita mengikat unta, ya. Nah, itu kan wilayah yang bisa kita upayakan supaya unta itu tidak hilang. Kalaupun kemudian ternyata hilang juga, nah itu sesuatu yang berada di luar kekuasaan kita. Tapi kalau misalnya kita biarkan unta itu sehingga kemudian dia hilang, padahal kita bisa usahakan dia agar tidak hilang dengan cara mengikatnya, nah ini justru kemudian akan mengacaukan kehidupan kita, ya. Itu membuat kita pasrah terhadap segala sesuatu. Nah, tidak seperti itu yang diinginkan oleh Islam tentunya, ya. Ya, baik. Sudah terjawab untuk pertanyaan terakhir dari penanya seputar planning hidup. Intinya kita harus berupaya semaksimal mungkin. Tidak ada pengusaha tiba-tiba jadi karena berpasrah diri, tidak jualan sama sekali, tidak bekerja sama sekali. Memang kita harus berupaya semaksimal mungkin. Begitu, Ustaz, ya. Iya. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian yang ingin bertanya, monggo. Boleh ya? Tafadhol, Ustaz Azhar. Ya, ini konfirmasi dulu, Ustaz, bahwa bahasan ini kan bahasan yang sangat menarik. Bahkan di tengah-tengah masyarakat ada bahasan-bahasan khusus dikenalkan ya ke masyarakat sifat tentang sifat Allah. Kita mengenal ada sifat 20, kita bilang yang wajib bahkan yang mustahil bagi Allah. Dan itu sampai hari ini pun di kampung-kampung kita bilang itu juga dibahas. Tinggal persoalannya yang mau konfirmasi berkaitan dengan sikap cetak ini berkaitan dengan bahasan mutakallimin tadi kan. Jadi berkaitan dengan sifat zat, apakah itu terpisah atau tersatukan atau menjadi satu. Nah, sikap cetak ini di mana kan? Dari dua kelompok ini. Nah, jika hal itu muncul di tengah-tengah kita, tidaknya kita bisa memposisikan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasan-bahasan yang seperti saya sebutkan sebelumnya tentang kajian-kajian sifat 20 kita bilang tidak bakal mukhalafatul hawadits dan seterusnya, itu kan sampai sekarang dibahas ya, disajikan, dijelaskan ke kita oleh ustaz-ustaz kampung kita misalnya. Nah, itu bagaimana posisinya Ustaz? Bahwa apakah memang sifat Allah itu berbilang
atau memang sifat Allah itu tidak berbilang. Nah, bahkan boleh jadi pertanyaan tadi yang sebelumnya dari Bu Asta itu, kalau orang yang sudah bahas sifat 20 itu udah pasrah aja hidupnya gitu. Nah, kadang efeknya itu begitu kadang di lapangan atau yang kita temukan di masyarakat. Nah, tolong penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, Ustaz. salam. Ya, ya berkaitan dengan pembahasan sifat ini ya. Jadi yang dikritik oleh Syekh Taki di dalam bab ini adalah membahas hakikat daripada sifat itu tadi. Bahwa sifat itu kita akui karena disebutkan di dalam nas ya, bahwa Allah itu punya sifat ya, seperti yang tadi disebutkan kudroh ya. Kemudian Allah itu apa? Ada sifat al-wahdaniyah. Al-wahdaniyah itu kan sifat yang disimpulkan dari banyak ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu kan satu. Kul huwallahu ahad misalnya kan, katakanlah bahwa dia itu ahad ya. Tidak ada sekutu baginya. La syarika lahu ya. Allah itu tidak punya sekutu. Nah, banyak ayat ini itu disimpulkan oleh para ulama bahwa Allah itu punya satu sifat yaitu al-wahdaniyah. Nah, itu yang disebutkan di dalam misalnya dalam sifat 20 ya, sebagaimana yang dibahas oleh para ulama di dalam misalnya Aqidatul Awam ya. Kitab Aqidatul Awam, kemudian dalam berbagai macam syarahnya misalnya. Nah, kesimpulan bahwa sifat al-wahdaniyah itu kan diambil dari dalil. Nah, itu kita ya kita juga mengakui itu ya, bahwa memang begitulah dalil mengatakan ya, bahwa Allah itu satu dan tidak ada sekutu baginya. Kemudian juga sifat bahwa Allah itu qidam ya. Allah itu qadim ya. Qadim itu berarti tidak ada yang sebelum daripada Allah. Nah, itu juga disimpulkan dari banyak ayat. Kemudian baqo ya, sifat baqo kekal. Itu juga disimpulkan dari banyak ayat. Bahwa segala sesuatu hancur kecuali wajah Allah kan gitu. Kecuali Allah saja yang tidak pernah binasa. Nah, dari situ kemudian disimpulkan bahwa Allah itu punya sifat baqo, bahwa dia itu kekal. Nah, kekalnya dia itu beda dengan kekalnya makhluk di dalam surga ataupun di dalam neraka. Nah, semua sifat itu diambil dari mana? Dari dalil. Semua dari dalil. Dan para ulama yang mengatakan bahwa sifat Allah 20 itu pun tidak bermaksud untuk membatasi. Ya, tidak bermaksud untuk membatasi sifat Allah. Ya. Tapi itu untuk memudahkan orang awam untuk memahami bahwa Allah itu punya sifat-sifat yang disebutkan itu tadi. Sementara sifat mustahil itu adalah kebalikan dari itu. Itu kan apa? Konsekuensi logis ya. Kalau Allah itu qidam ya, Allah itu qadim, berarti kebalikannya apa? Allah nggak mungkin muhdas. Allah nggak mungkin baharu. Kalau Allah itu qiyamuhu binafsihi, bahwa Allah itu berdiri sendiri, itu Allah nggak mungkin. Sebaliknya, Allah itu bergantung kepada yang lain. Nah, itu kan kesimpulan daripada ayat kan, bahwasanya Allah itu as-samad. Allah itu tempat bergantung. Nah, tempat bergantung nggak mungkin dia bergantung kepada yang lain. Karena seluruh makhluk bergantung kepada dirinya. Nah, sifat mustahil bagi Allah itu kebalikan daripada sifat wajib tadi ya, yang sifat 20 itu tadi. Nah, semua yang disebutkan di dalam sifat 20 itu ya, itu dinukil daripada dalil dan itu sejalan dengan apa yang diyakini oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Ya. Sebagaimana tadi beliau mengutip ya, banyak ayat meskipun tidak semua ya, di bagian awal ya, yang menunjukkan bahwa Allah itu punya sifat-sifat tertentu. Nah, hanya saja kita itu berhenti pada apa yang ditunjukkan oleh nas tadi. Ya. Pada mafhum yang ditunjukkan oleh nas, pemahaman yang kemudian ditunjukkan oleh nas. Dan kita tidak membahas lebih dari itu. Nah, sementara mutakalimin kan nggak hanya berhenti di situ. Ya, mereka membahas sesuatu yang sudah tidak mampu lagi untuk diindra. Perkara-perkara yang sudah tidak mampu lagi untuk diindra. Makanya muncul pembahasan tadi ya, antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah. Nah, itulah yang dikritik oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya. Ada pembahasan yang ibaratnya itu sudah keluar pagar. Nah, sudah melampaui batasan akal.
Nah, seharusnya para mutakalimin sudah tidak lagi membahas itu. Ya, karena nanti pasti kesimpulannya itu adalah kesimpulan yang tidak lagi bersifat akliyah. Meskipun logis, tetapi sudah tidak bersifat akliyah. Kalau pembahasannya itu sudah di luar jangkauan akal, itu sudah pasti pembahasannya nggak akliyah. Karena landasannya bukan berdasarkan apa yang bisa diindra akal. Meskipun kedengaran logis. Nah, kalau kita ikuti pembahasan para mutakalimin itu memang logis. Sesuatu yang logis itu belum tentu akliyah. Itu dua hal yang berbeda. Nah, karena kalau pembahasan yang sifatnya mantiki, ya, kalau kita pakai logika mantik, itu semuanya logis. Kan begitu kan? Semuanya logis. Seperti misalnya tadi ya, pembahasan misalnya Allah itu basir, Allah itu melihat. Ya. Allah melihat, bagaimana Allah melihat? Melihat dengan apa? Dengan mata. Sama seperti makhluk itu bisa melihat. Kenapa mereka bisa melihat? Melihatnya dengan mata. Ya, berarti makhluk yang memiliki mata, maka dia bisa melihat. Nah, Allah itu punya sifat melihat. Nah, sama seperti makhluk. Apakah sama seperti makhluk? Karena sesuatu yang tidak punya mata tidak bisa melihat. Berarti Allah juga punya mata. Itu kan pembahasannya kan logis. Kan pembahasannya kan logis. Kalau kesimpulannya bahwasanya Allah itu memiliki mata karena Allah itu punya sifat basir, melihat. Tetapi apakah itu akliyah? Enggak. Kenapa? Karena membahas bahwa Allah itu punya mata atau tidak, itu kita berarti sudah membahas hakikat daripada zat Allah itu. Nah, disitulah Syekh Taqi itu mengkritik ya metode mutakalimin, ya yang dikritik oleh Syekh Taqi adalah metode mutakalimin di dalam membahas pembahasan tadi. Nah, itu. Jadi di situ posisi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya dalam pembahasan tentang sifat tadi ya, dalam pembahasan tentang sifat. Saya kira begitu ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan tadi. Baik, alhamdulillah Ustaz Azhar langsung terjawab untuk pertanyaannya. Ustaz, berhubung waktu sudah menunjukkan 9.20, apa masih sempat untuk kita berikan pertanyaan? Baik, mungkin cukup ya. Kesempatan. Iya, baik. Kesempatan untuk bertanya sudah selesai. Boleh langsung closing, Ustaz. Ya, pembahasan di bab ini itu masih sebenarnya berkaitan ya dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya yang disinggung oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, karena ini berkaitan dengan metode mutakalimin ya di dalam membahas persoalan-persoalan akidah. Ya. Pentingnya ada persoalan penting yang di sini harus clear ya sebenarnya, yaitu definisi tentang akal. Makanya beliau mengulang di sini ya berkaitan dengan definisi akal. Karena kalau definisi akal ini tidak jelas, tidak clear, maka nanti akan merembet kepada pembahasan-pembahasan lain yang itu melibatkan akal. Ya. Atau akan menyeret seseorang itu untuk membahas sesuatu yang dia sangka itu pembahasan akliyah, padahal tidak. Kenapa? Karena sudah berada di luar jangkauan akal. Nah, sehingga ketika kemudian mereka membahas sesuatu yang sifatnya mereka menyangka bahwa sifatnya akliyah, apalagi itu tema-tema akidah, ternyata kesimpulannya tidak akliyah. Nah, ini akan memunculkan perbedaan. Sementara pembahasan akidah itu mesti ditopang oleh dalil yang qat'i. Kita harus membangun akidah itu dari nas yang qat'i. Nas yang qat'i itu baik qat'i dari segi subut, ya, sumbernya maupun dari segi dalalahnya. Ya, sehingga nggak akan ada perbedaan. Ya. Kalau akidah kita bangun di atas landasan yang qat'i, maka tidak akan muncul perbedaan dan perdebatan semacam ini. Ya. Karenanya kemudian pembahasan yang itu kira-kira sudah berada di luar jangkauan akal, maka kita tidak lagi terlibat di dalamnya. Ya, tidak lagi terlibat di dalam perdebatan itu, dan kita hanya berhenti pada sesuatu yang itu masih bisa dipahami oleh akal. Saya kira itu mungkin yang bisa kita bahas ya di perjumpaan malam hari ini. Mudah-mudahan nanti di kesempatan yang lain kita bisa membahas lebih lanjut tema-tema yang serupa dengan ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Buna Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.